Membaca surat Al-Fatihah, ikrar syahadat, lalu doa tambah ilmu ya. Baik, langsung saja kita mulai. 1, 2, 3. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrohmanirrohim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikrar syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ikrar kerelaan, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa humma. Doa pembuka hati. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa tambah ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, anak-anak sehat semua ya? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Kalau sudah, berarti sudah semangat ya? Oke. Kali ini kita akan belajar matematika dulu ya. Nanti tematiknya dengan Bu Sri. Halaman berapa, Pak? Oke, baik. Dibuka halaman 95. Judulnya mengurutkan pecahan. Sudah ketemu? Sudah, Pak. Kalau sudah ketemu langsung buka halaman 95. Mengurutkan pecahan. Nah, kemarin kan anak-anak sudah belajar membandingkan pecahan ya. Ada yang masih bingung membandingkan pecahan? Tidak ada? Yakin? Ya, alhamdulillah kalau yakin. Nah, kita lanjut ke mengurutkan pecahan. Menggunakan cara membandingkan pecahan menggunakan tanda lebih besar dan lebih kecil. Kalau membandingkan kemarin ada 3 ya, lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Nah, di mengurutkan ini hanya menggunakan lebih besar dan lebih kecil. Nah, lebih besar dan lebih kecil nanti kita ubah menggunakan istilah makan dan dicucuk. Tahu dicucuk nggak? Halo? Tahu istilah dicucuk nggak? Dipatok atau nggak dipatok? Oh ya, Mbak Ataya tahu istilah dipatok ya? Tahu toh? Dipatok ayam berarti Nah, contohnya seperti ini. Nah, contohnya seandainya jelas nggak ya nih? Contohnya umpamanya 3/4 lebih besar dari 2/5. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Kelihatan? Oke, nah, kita menggunakan istilah dimakan. Kurang besar tulisannya. Oh, kurang besar. Oh ya. Oke. 3/4 lebih besar dari 2/5. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Halaman 95.
Ya, nomor 95. Nah, kita menggunakan istilah dimakan dan dipatok. Nah, yang dimakan itu yang mana? Yang dimakan itu adalah yang menghadap ini, yang menganga ini. Kalau menghadap yang menganga atau yang terbuka itu dimakan. Berarti yang dimakan pecahan berapa yang kalau ini? Yang dimakan adalah pecahan yang 3/4. Berarti 3/4 dimakan. Nah, kalau yang dipatok adalah 2/5. Itu ya, sudah jelas? Oke. Berarti yang dimakan adalah yang menghadap tanda yang menganga. Kalau menghadap yang sudut lancip berarti dia dipatok. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke mengurutkan pecahan. Nah, itu ada yang pertama halaman 95. Halaman 95, Pak Bu bukakan aja bukunya. Iya, halaman 95. Yang A, mengurutkan pecahan 7/12, 5/12, 11/12 dari yang terkecil. Nah, ini penyebutnya sudah sama ya. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal diurutkan aja pembilangnya. Jadi ini ya, diurutkan dari yang terkecil, berarti angka terkecil, pembilang terkecil adalah 5. Nah, terkecil kedua 7 lalu 11. Maka urutannya adalah 5/12, 7/12, dan 11/12. Kalau diurutkan dari yang terbesar bagaimana? Ya dilihat aja pembilangnya yang paling besar, yaitu 11/12, terus 7/12, dan 5/12. Nah, itu kalau penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal diurutkan pembilangnya aja. Tapi jangan lupa penyebutnya juga ditulis. Nah, kalau penyebutnya beda gimana? Nah, di sini contohnya dengan disamakan penyebutnya. Nah, itu menurut Pak Bowo lebih rumit ya, lebih susah caranya. Nah, ini makanya Pak Bowo kasih cara menggunakan perbandingan kemarin dibandingkan. Kan kalau kalian sudah bisa membandingkan kan berarti sudah tahu yang besar mana, yang kecil mana. Kalau membandingkan itu hanya 2 angka atau 2 pecahan. Kalau mengurutkan minimal 3. Nah, di SD ini mengurutkan masih 3. Nah, nanti kalau sudah SMP, SMA, bahkan mungkin di perguruan tinggi bisa lebih dari 3, bisa 5, 10. Nah, itu juga bisa menggunakan cara perbandingan. Nah, dengan istilah tadi, dimakan dan dipatok ya. Nah, contohnya, umpamanya ini. Aku kasih contoh. Seandainya ada pecahan 3/5, lalu 2/3, dan 1/4. Kelihatan ya? Ya, kita urutkan dari yang terbesar. Urutkan dari yang terbesar. Nah, kita urutkan dari yang terbesar. Dari yang mana dulu? Nah, ini kan penyebutnya berbeda. Nah, berarti kita menggunakan ini perbandingan. Nah, kita bandingkan dulu dari urutan yang pertama. Kalau caranya Pak Bo dikasih nama. Nah, nanti biasanya kalau di soal ada ini ya, jatah-jatahnya siapa. Nah, ini kan langsung, angka langsung. Nah, kita kasih nama. 3/5 kita kasih nama A, 2/3 kita kasih nama B, 1/4 kita kasih nama C. Nah, lalu kita bandingkan satu-satu. Semua harus dapat perbandingan. Nah, yang pertama bisa ditulis seperti ini. A dibandingkan dengan B. Nah, lalu A dibandingkan dengan C. Nah, yang belum dibandingkan siapa dengan siapa? Yaitu B dengan
dengan C gitu ya. Nah, B dibandingkan, maaf, aku ulangi. B dibandingkan dengan C. Nah, jadi kalau dituliskan dengan pecahannya berarti 3/5 dibandingkan dengan 2/3 dulu. Lalu 3/5 dibandingkan dengan 1/4. Nah, terus yang terakhir 2/3 dibandingkan dengan 1/4. Nah, kita bandingkan satu dulu. Yang A banding B. Berarti 3/5 kita bandingkan dengan B. 2/3 ya. Nah, caranya sama seperti kemarin. Berarti yang dihitung pertama adalah ini ya. Nah, pembilangan sebelah kiri dikalikan dengan penyebut sebelah kanan. Ditulis sebelah kiri. 3 kali 3 sama dengan 9. Lalu pembilang sebelah kanan dikalikan dengan penyebut sebelah kiri. Berarti 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, berarti kan 9 lebih kecil dari 10. Berarti 3/5 lebih kecil daripada 2/3. Itu di sini. 3/5 lebih kecil dari 2/3. Nah, lalu yang berikutnya, A dan C. A 3/5 dibandingkan dengan 1/4. Caranya masih sama. Berarti 3 kali 4 sama dengan 12. 1 kali 5 sama dengan 5. Berarti 12 lebih besar daripada 5. Dengan kata lain, 3/5 lebih besar dari 1/4. Nah, yang terakhir B dan C. B dan C 2/3 dibandingkan dengan 1/4. 2 kali 4 sama dengan 8. Dibandingkan dengan 1 kali 3 sama dengan 3. Berarti 8 lebih besar daripada 3. Dengan kata lain, 2/3 lebih besar dari 1/4. Nah, lalu mengurutkannya gimana? Tadi kan diurutkan dari yang terbesar. Nah, kalau yang terbesar berarti kita cari yang dimakan, yang menghadap ke ini ya, yang menganga, yang mulutnya ini. Nah, kira-kira yang paling banyak dimakan siapa kira-kira? Kita lihat pecahannya ya, ini. Yang Pak kotai. 1, 2, 3. Nah, ada yang bisa bantu Pak Bowo, kira-kira yang paling banyak dimakan pecahan berapa? Yang paling banyak dimakan adalah 2/3 ini ya. 2/3 kan dimakan ini. 2/3 yang bawah juga dimakan. Nah, kita tulis dulu. Kita tulis dulu 2/3. Nah, lalu setelah kita cari yang paling banyak dimakan, kita cari yang paling banyak dipatok. Yang paling banyak dipatok berapa? Yaitu 1/4. 1/4 dipatok 2 kali ya. Nah, kedua kali ditulisnya agak ke belakang dikit. 1/4. Nah, terus yang tengah ini, yang kosong ini diisi oleh yang belum ditulis. Yang ditulis adalah pecahan 3/5. Nah, jadi jika diurutkan dari yang terbesar, pecahan 3/5, 2/3, 1/4 adalah ini. 2/3, 3/5, dan 1/4. Kalau diurutkan dari yang terkecil gimana? Ya dicari yang paling banyak dipatok dulu. Tadi yang paling banyak dipatok adalah 1/4. Nah, lalu sebaliknya ini ya kalau diurutkan dari yang terkecil, berarti yang paling banyak dipatok tadi kan 1/4. 1/4 dipatok 2 kali. Berarti tulis dulu 1/4. Lalu kebalikannya dipatok, dimakan. Yang paling banyak dimakan adalah 2/3.
3. Ditulisnya agak ke belakang. 2/3. Nah, yang belum ditulis mana? 3/5. Taruh di tengah. 3/5. 5. Nah, jadi urutannya adalah kalau diurutkan dari yang terkecil 1/4, 3/5, dan 2/3. Nah, itu. Jadi, anak-anak nggak usah disamakan penyebutnya. Nah, menggunakan cara perbandingan. Perbandingannya kita istilahkan dimakan dan dipatok. Kalau yang dari yang terbesar, berarti kita cari dulu yang paling banyak dimakan. Dan yang dicari paling banyak dipatok. Lalu yang belum ditulis ditaruh di tengah. Itu kalau diurutan dari yang terbesar. Kalau yang terkecil berarti kita cari yang dipatok dulu paling banyak. Yang dipatok paling banyak ditulis dulu, lalu kita cari yang dimakan paling banyak, dikasih jeda. Yang belum ditulis, nah ditulis di tengah. Gitu. Baik, itu penjelasan mengurutkan pecahan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah bisa? Yakin? Yakin? Oke, kalau nggak ada, silakan anak-anak buka halaman 96. 96. Halaman 96. Bentar, Pak. Nah, Udah, Pak. bisa ketemu? Nah, Ya. silakan anak-anak kerjakan soal nomor 4. Bani, Edi, dan Roni masing-masing mendapatkan jatah roti dengan bagian yang berbeda. Bagian mereka berturut-turut adalah 3/6, 5/12, 1/4. Berarti punyanya Edi, punya Bani berapa? Nah, Bani adalah 3/6. Punyanya Edi, 5/12. Punyanya Roni, 1/4. Urutkan nama anak dari yang memiliki bagian roti paling kecil. Nah, silakan coba. Terus nanti kita bahas. Butuh waktu berapa hari untuk mengerjakan? 3 menit ya? Pak, aku udah, Pak. Siapa yang sudah? Aku. Udah, Siapa, Mbak siapa? Mbak siapa? Asya. Dikerjakan, Pak. Mbak Marsya? Asya. Udah, Siapa? Pak. Udah, Pak. Udah dikerjakan, Udah? Pak. Oke, yang tadi sudah dikerjakan pertama kali tadi siapa, Mbak? Siapa, Mbak Syafa? Kerjakan Asya. Oh, Mbak Marsya. Asya. Oh, Asya, Asya. Pak. Oh, Asya, oke. Coba Mbak Asya, kira-kira yang paling besar, dulu kan dari yang paling kecil. Yang paling kecil pertama siapa, Mbak? Bani. Bani. Pak Bo tulis dulu nih, ini Pak Bo manut. Bani. Terus yang kedua? Edi. Edi. Terus Roni. Heeh. Ada jawaban lain? Aku. Dan Pak. Oke, Mas Yaida. Berapa, Mas? Siapa ada yang pertama? Edi, Bani, Ya. Roni. Edi, Bani, Roni. Oke. Ada jawaban lain selain dua ini? Mungkin Bambang, Pak Ijo. Nggak ada ya? Namanya 3 itu ya? Siapa? Mbak siapa ini? Jasmine. Oke, Mbak Jasmine. Siapa Mbak Jasmine yang pertama? Roni, Edi, Bani. Roni, Edi, Bani. Oke, ini tiganya. Aku. Siapa ini? Ya. Aku. Akila. Mbak Akila. Edi. Terus. Bani. Bani, Roni. Edi, Bani, Roni. Oh, ini udah, Edi, Mbak. Bani, Yang tengah ini sudah sama yang tengah. Aku, Pak. Ya, siapa? Roni, Edi. Ya, berapa? Siapa, Mas? Yang Edi, pertama, Mas?
Siapa? Edi, Edi. Bani. Oke, Edi. Roni, Edi, Bani. Edi, Roni, Bani. Oke. Ada yang lain selain 4 ini? Aku, Pak. Ya, siapa? Yang pertama. Yang pertama Bani, siapa, Mbak? Bani. Edi, Bani, Edi. Oh ya, sudah sama yang awal ini, Mbak. Bani, Edi, Roni. Selain keempat ini, ada yang beda nggak? Ini kita buktikan Roni, nih. Edi, Bani. Roni, Edi, Bani udah yang ketiga sama. Roni, Edi, Bani. Ada yang beda lagi selain 4 ini? Kalau nggak ada, kita buktikan. Nah, siapa yang paling yang benar? Oke, berarti kita urutkan ya. Berarti Bani jatahnya berapa tadi, Bani? Bani ini ya, 3/6. Bani 3/6. Lalu Edi? Edi Orang suaranya, Mas. 5/12. Edi 5/12 ya. Terus Roni 1/4. Nah, kita bandingkan dulu. Yang pertama kayak tadi ya. Jadi kita bandingkan Bani dan Edi dulu. Kita singkat ya. B banding E. Atau Bani banding Edi. 3/6 kita bandingkan dengan 5/12. Berarti yang kita kalikan berapa dulu? Halo? Ada yang bisa bantu Pak Bowo? Yang kita kalikan dulu yang mana? 3 kali 12. Ya, 3 kali 12 berapa? 3 kali 12 berapa? 36. Ya, 3 berarti langsung ya. 36 dibandingkan dengan berapa? Dengan 5 kali 6, yaitu 30. Berarti tandanya apa ini? Tandanya lebih besar. Berarti 36 lebih besar daripada 30. Berarti 3/6 lebih besar daripada 5/12. Oke, sekarang yang kedua. Berarti yang dibandingkan kedua siapa dengan siapa? 5/12. Halo? Yang dibandingkan yang kedua? 1/4. Tadi kan Bani dan Edi. Sekarang siapa dengan siapa? Bani dan Roni. Berarti B banding R. 3/6 dibandingkan dengan Roni. 1/4 ya. Berarti 3 kali 4 sama dengan 12 dibandingkan dengan 1 kali 6 sama dengan 6. Berarti tandanya lebih besar. 3/6 lebih besar dari 1/4. Nah, yang terakhir berarti Edi dan Roni. E banding R. 5/12 dibandingkan dengan 1/4. Berarti 5 kali 4, 20 dibandingkan dengan 1 kali 12. 12 berarti 20 lebih besar dari 12. Berarti 5/12 lebih besar dari 1/4. Nah, di sini yang ditanyakan adalah paling kecil. Yang paling kecil berarti kita cari yang paling banyak dipatok. Yang paling banyak dipatok adalah angka berapa? Adalah angka 1/4 ya. 2 kali ini. 1, 2. Nah, tulis dulu. 1/4. 1/4 miliknya Roni. Tulis dulu. Roni. Nah, setelah yang paling banyak dipatok, sekarang paling banyak dimakan. Paling banyak dimakan adalah 3/6. 3/6 dimakan juga 2 kali. Nah, kasih jarak. 3/6
6. 3/6 itu miliknya Bani. Nah, yang belum ditulis siapa? Yang belum ditulis adalah Edi. Berarti Edi tulis di tengah. Miliknya Edi berapa? 5/12. Nah, Edi. Nah, berarti urutan nama anak dari yang memiliki bagian roti paling kecil adalah Roni, Edi, dan Bani. Berarti mana yang betul? Nah, ini ya, yang ketiga. Nah, Roni, Edi, dan Bani. Nah, tadi yang menjawab Roni, Edi, dan Bani siapa? Saya Pak Siapa? Mbak siapa? Yasmin. Jasmine. Oke ya, yang lain yang belum tepat tidak apa-apa. Nah, jadi kan sekarang kalian sudah tahu ini yang betul yang mana dan caranya seperti apa. Oke ya, jadi yang perlu diingat kalau diurutkan dari yang terbesar, nah dicari dulu yang dimakan dulu, yang dimakan paling banyak, lalu yang dipatok paling kecil, Tadi dan yang belum ditulis apa ya, ditaruh Pak? di tengah. Gimana? Tadi yang benar ya apa aja ya, Pak? Yang benar ya ini Roni, Edi, Bani. Tadi yang jawab Roni, Edi, Bani siapa? Mbak Jasmine ya? Sama siapa ya? Ada lagi nggak? Halo? Ada lagi yang jawabnya betul? Roni, Edi, Bani? Aku ora, Pak. Mbak Ataya. Oke. Pak. Ya, itu Saya, ada Pak. yang ya. Itu ya, yang penting yang kalian sudah tahu sekarang yang caranya bagaimana. Oke, ada yang mau tanya nggak nih? Enggak, Pak. Sudah bisa? Enggak, Pak. Enggak. Enggak. Sudah bisa, yakin? Enggak. Yakin? Sebelum kita ganti loh. Ya, Pak. Ganti aja, Pak. Oke. Kalau nggak ada, kita ganti bahasa Jawa ya. Ya, yang kemarin merasa kesulitan bahasa Jawa, nah kita belajar bahasa Jawa. Nah, kemarin bahasa Jawa yang pertama, kita kan belajar tentang zaman teknologi ya itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ini. Itu kita mau belajar tentang sejarah handphone. Ada yang belum punya handphone? Atau HP? Ya, belum. Saya, Pak. Belum. Saya belum. Ya, oke. Nah, Halaman yuk berapa, di, Pak? dibuka halaman 11. Dibuka halaman 11. Nah, ini Pak Bo mau mentranslate atau mengartikan dengan bahasa Indonesia. Nah, silakan Bahasa di Jawa aja, Pak. ya, jadi biar semua tahu oh itu artinya apa toh, terus maksudnya gimana. Alah. Oke, disimak ya. Apa mulai? Bisa di mute dulu semuanya. Di mute dulu ya semuanya ya. Yang belum di mute dulu. Atau Bu Sri minta tolong di mute-kan dulu semuanya. Baik, kita mulai ya. Ini nggak lama. Nah, sejarah handphone atau sejarah HP. Zaman saiki piranti-piranti soyo canggih. Ini bukan saya ya, tapi bacanya soyo. Zaman saiki piranti-piranti soyo canggih. Zaman sekarang alat-alat sudah canggih. Piranti opo wae prasasat ono. Alat apa saja sudah Enggak usah diartikan, Pak. ya nggak apa-apa biar yang belum bisa biar bisa. Yang belum sudah bisa ya biar tambah bisa ya. Lanjut ya. Ora susah tretekan opo maneh nganggo rekoso. Tidak perlu kesulitan atau tidak perlu repot-repot ya ini ya artinya. Apalagi sampai kesusahan. Contohnya piranti kanggo komunikasi handphone
utawa telepon genggam wis meratah. Contohnya alat untuk komunikasi, handphone atau telepon genggam sudah menyebar luas, merata itu menyebar luas ya. Prasasat saben wong duwe. Nah, semua orang punya. Malah wiwit bocah taman kanak-kanak nganti wong tua akeh sing gandrung marang piranti kuwi. Malah sejak anak taman kanak-kanak sampai orang tua banyak yang menyukai dengan alat itu. Handphone ditemokke dening Martin Cooper tanggal 3 April 1973. Handphone ditemukan oleh Martin Cooper tanggal 3 April 1973. Martin Cooper pegawai pabrik Motorola. Martin Cooper pekerja pabrik Motorola. Dheweke duwe panemu gawe piranti komunikasi kang praktis. Dia punya penemuan membuat alat komunikasi yang praktis. Piranti mau duweni komponen utawa material elektronik. Alat tadi mempunyai komponen atau material elektronik. Panemu mujudake tantangan tumrap dheweke. Penemuannya mewujudkan tantangan dengan dirinya. Wusana tanggal 21 September 1983, Cooper kasil gawe handphone kanthi bobot 2 kg. Sejak tanggal 21 September 1983, Cooper berhasil membuat handphone yang beratnya 2 kg. Wektu kuwi regane $3.995 utawa 39 juta. Waktu itu harganya $3.995 atau 39 juta. Nah, emane waktu semono sing kawentar dudu Martin Cooper pinangka penemune. Nah, sayangnya waktu zaman itu yang terkenal bukan Martin Cooper sang penemu. Nanging malah Motorola pinangka pabrike, tetapi malah Motorola sang pabriknya atau pembuatnya. Kejaba Martin Cooper, Amos Jules Jr. wasis ing babagan switching. Nah, selain Martin Cooper, Amos Jules Jr. Wasis itu pintar ya atau mahir. Pintar di bidang switching. Switching wujudake sistem penyambung handphone saka sawijining wilayah menyang wilayah liyane. Switching wujudnya sistem penyambung handphone dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Tegese switching pinangka piranti kanggo ngatur nalika pengguna handphone pindah panggonan jaringan ora pedhot. Artinya, switching itu alat untuk mengatur di mana pengguna handphone pindah tempat jaringannya tidak putus. Ya, itu arti dari sejarah handphone ya. Jadi yang menemukan itu sebenarnya Martin Cooper. Tapi yang terkenal bukan Martin Cooper, tapi pabriknya itu yaitu Motorola. Ya itu ya. Jadi arti dari sejarah handphone yang besok akan kita pelajari di halaman 12. Nanti yang kalau mau menjawab halaman 12, kalau mau belajar itu bisa membuka hasil Zoom kita ini.
Ya itu pelajaran dengan Pak Bowo ya. Sementara itu dulu untuk matematika dan bahasa Jawa. Nah, setelah ini akan ada penjelasan tentang tematik oleh Bu Sri. Monggo Bu Sri dilanjut aja. Nggih, Pak, matur nuwun. Sudah cukup ya anak-anak ya? Penjelasan dari Pak Bowo sudah jelas ya? Oke, sekarang kita mulai materi tematik. Ya, silahkan dibuka buku modulnya dari halaman 49. Ya, Pak. Ya, Bu. Bagian-bagian hewan. Ya, ini materi hari Senin kemarin ya. Semuanya sudah mengumpulkan ya. Ya. Bagian-bagian tubuh hewan di buku modul itu contohnya adalah hanya ikan dan kucing. Ikan dan kucing. Ya. Jadi untuk bagian-bagian tubuh hewan itu yang utama itu ada kepala, kemudian ada badan ya. Kemudian kalau untuk ikan itu khusus ikan itu ada sirip ya, ada sirip, insang dan ekor. Di situ sudah ada bagian-bagiannya. Kemudian yang bagian tubuh kucing di halaman berapa? 50 itu ada ekor, fungsinya untuk menjaga keseimbangan, telinga, hidung, mulut, rambut, dan kaki. Ya. Nah, kemarin di hari Senin kalian sudah mengerjakan tugasnya yaitu menyebutkan dan menuliskan bagian tubuh hewan burung ya di situ ya. Ya, kemarin sudah mengerjakan semua ya. Ya, kita bahas sekarang paruhnya itu untuk apa fungsinya? Ada yang bisa menjawab? Aku. Apa, Mbak? Berfungsi untuk mengambil makanan. Ya, betul. Untuk mengambil makanan atau untuk makan ya, paruh pada burung. Yang kedua, sayap apa? Gunanya? Bisa bergerak Sayap itu terbang. Betul. Ketiga, ekor. Gunanya untuk Menjaga keseimbangan burung saat terbang. ketika berjalan atau terbang. Keempat, cakar. Fungsinya untuk menenggak di atas pohon. tergantung jenis burungnya. Nah, berarti cakar itu untuk mencengkeram mangsanya. Tapi kalau dia bukan burung pemangsa, cakar itu gunanya untuk bertengger di dahan pohon ya, untuk mencengkeram dahan pohon, bukan untuk mencengkeram. Yang kelima itu mata, gunanya untuk melihat. Burung pemangsa terus burung apa? Itu burung merpati ya, burung darah. Ini gunanya atau kadang itu untuk bertengger keram. Karena kalau burung merpati, burung darah itu kan dia tidak makan mangsa ya, tapi dia makannya biji-bijian. Ya, nggak apa-apa, kemarin yang belum tepat, sekarang jadi sudah tahu ya. Ya, kemudian ada yang lain itu ada bagian tubuh mamalia juga itu seperti kucing, tapi itu gambar kambing. Fungsinya hampir sama ya, fungsi bagian hampir sama. Kalau kambing itu tanduk itu gunanya untuk apa? Perlindungan, ya, untuk perlindungan terhadap musuhnya biasanya. Ya. Kalau
Tidak ada berarti juga biasanya untuk apa? Ada yang tahu? Kambing tanduk itu gunanya untuk apa? Untuk melindunginya dari ancaman. Ya. Kalau tidak ada mangsanya yaitu untuk membedakan ya, untuk membedakan yang jantan dengan yang betina biasanya. Di situ kambing betina juga ada tanduknya, tapi lebih pendek ya dibandingkan dengan tanduk pada kambing jantan. Nah, lanjut. Materi untuk besok, untuk hari ini ya. Hari ini tadi adalah materi PPKN tentang peduli terhadap hewan. Ya, ini contoh kewajiban dan hak kita terhadap hewan. Siapa yang di rumah punya hewan peliharaan? Aku. Cara kita peduli terhadap hewan. Aku Terhadap hewan yang pertama dan kemudian yang kedua memberi tempat tinggal yang bersih, mengobati hewan yang sakit dan kasih sayang. Sedangkan kalau kita melihara, kita berhak mengambil dagingnya, kemudian yang ada susunya kita bisa mengambil susunya seperti sapi, kambing ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu kalau hewannya dia menghasilkan telur, kita bisa mengambil telurnya seperti ayam, bebek ya. Kemudian kulitnya yang kita bisa ambil seperti sapi, kerbau, dan kambing. Kemudian kotoran pun bisa kita manfaatkan sebagai pupuk ya. Seperti sapi, kambing, ayam pun juga kotorannya bisa kita manfaatkan. Nah, tugas hari ini adalah mengamati gambar. Yang gambarnya belum jelas, tadi Bu Sri sudah ada di grup ya, udah Bu Sri share gambar yang lebih jelas. Kemudian untuk mozaik yang ini kalian cukup membaca saja materinya SBDP yang mozaik ya. Maaf ini banyak angin. Yang mozaik itu kalian cukup baca aja materinya karena hampir sama dengan montase. Kemarin kalian sudah mengerjakan montase, jadi mozaiknya tidak salah. Ya, kalian cukup membaca aja untuk tahu bedanya. Kalau mozaik itu menggunakan kayak kulit telur ya, seperti kelas 1 pernah ya, kulit telur boleh, biji-bijian boleh ya. Tapi ini untuk pengetahuan saja, tidak usah dipraktekkan. Kemudian selanjutnya ada telling story tentang Rasulullah yang tentang wanita pada zaman yang nantinya akan masuk neraka karena dia menyiksa kucing. Nah, ini bisa kalian baca ya. Itu salah satu bentuk dia tidak peduli terhadap hewan. Nah, ternyata dengan kita tidak menyayangi hewan itu ternyata bisa masuk neraka. Ya, dengan kita menyayangi hewan kita bisa. Nah, kemudian pada halaman selanjutnya kalian akan belajar peduli terhadap lingkungan. Lingkungan itu ada pohon-pohonan, ya, ada sungai, ada hutan. Udah tanya kapan? Sudah dan Bu. Iya. Udah dan. Oke. Ada Bu. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Selesai. Nanti kalau belum jelas bisa tanyakan kepada ini sholat dulu lebih baik. Jadi Ada yang hujan di rumah lagi Zoom. ya. Kota ini ayah tuh masih Zoom dong. Pertemuan hari ini sudah
Ya, gitu. Subhanallah la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Ya, silakan boleh jangan teman ini akhiri dengan baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.